dan mencicipi Vietnam Ice Coffee yang telah dimasukkan racun natrium cyanida dan dirasakan pahit, sedikit panas di lidah serta pedas, sehingga Vietnam Ice Coffee tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Pada waktu yang hampir bersamaan, saksi Agus Triyono melewati meja 54 dan melihat warna Vietnam Ice Coffee yang diminum oleh korban Mirna agak kekuningan seperti kunyit. Kemudian saksi Agus Triyono mengatakan kepada saksi Rosi tentang warna Vietnam Ice Coffee tersebut yang mirip warna kunyit. Lalu kira-kira 2 menit kemudian akibat meminum Vietnam Ice Coffee yang telah dimasukkan NaCN tersebut, korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang. Kami ulangi, ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong serta kejang-kejang. Melihat kondisi korban Mirna, saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama korban Mirna dan memanggil saksi Arif Setiaan Sumarno selaku suami korban Mirna melalui telepon. Sementara terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh saksi Hani. Bahwa benar, tidak lama kemudian beberapa karyawan restoran Oliver yakni Ileng selaku General Manager restoran Oliver, saksi Devi, saksi Agus Triyono, saksi Rosi selaku server dan beberapa karyawan restoran Oliver lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada Mirna, dan mereka melihat warna Vietnam Ice Coffee yang telah dimasukkan racun cyanida yang diminum oleh korban Mirna berwarna kuning seperti kunyit, tidak seperti warna Vietnam Ice Coffee yang pada umumnya berwarna coklat kopi susu, di mana pada saat itu terdakwa mempertanyakan bahwa minuman Vietnam Ice Coffee tersebut dicampur dengan apa. Selanjutnya sisa Vietnam Ice Coffee tersebut disimpan dengan memberikannya kepada saksi Yohanes yang kemudian diserahkan kepada saksi Rangga yang berada di pantry untuk nanti dilakukan pemeriksaan sebagaimana SOP pada restoran Oliver. Bahwa benar saat berusaha menolong korban Mirna, para karyawan restoran Oliver kesulitan untuk mendekati korban Mirna sehingga harus meminta terdakwa untuk keluar dan berdiri dari sofa meja 54 yang berbentuk setengah lingkaran tersebut. Barulah ketika meja digeser maka para karyawan Oliver dapat mengeluarkan korban dari meja 54. Bahwa benar pada saat keluar dan berdiri dari sofa meja 54, terdakwa menggaruk-garukan tangan dan paha kanannya. Bahwa benar sifat racun cyanida apabila tersentuh dengan kulit akan membuat permukaan kulit menjadi iritatif hingga timbul rasa gatal. Bahwa benar saksi Devi pergi ke pantry untuk memeriksa Vietnam Ice Coffee yang diminum oleh korban Mirna dan mencicipi Vietnam Ice Coffee tersebut yang dirasakan pahit, sedikit panas di lidah serta panas. Kemudian saksi Devi merasa pusing dan mual. Selain itu aroma Vietnam Ice Coffee juga menyengat, bukan seperti aroma Vietnam Ice Coffee normal. Bahwa benar setelah mencicipi Vietnam Ice Coffee di pantry, saksi Devi kembali lagi ke meja 54 dan sempat berbicara dengan terdakwa dan meminta agar terdakwa tidak diam saja dan membantu temannya yang sedang sakit, sehingga kemudian terdakwa bergerak pindah menghampiri korban Mirna dan ikut mengangkat korban Mirna ke kursi roda. Bahwa benar selain saksi Devi yang mencicipi Vietnam Ice Coffee tersebut, saksi Marwan Amir selaku bar captain juga ikut mencicipi Vietnam Ice Coffee tersebut di pantry dengan cara meneteskan Vietnam Ice Coffee itu ke telapak tangan, kemudian ke telapak tangan dengan menggunakan sedotan dan merasakan pahit seperti terbakar atau kebas. Kemudian saksi Marwan Amir langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah beberapa kali serta kumur-kumur dengan air keran. Lalu saksi Marwan Amir membuang sedotan ke tempat sampah yang berada di pantry, di mana saksi Marwan Amir dan saksi Rangga juga ikut mencium aroma Vietnam Ice Coffee tersebut yang sangat menyengat, dan apabila dicium lebih lama aroma itu akan membuat sulit bernapas dan bukan seperti aroma Vietnam Ice Coffee normal. Bahwa benar kemudian saksi Ileng membawa korban Mirna menggunakan kursi roda ke klinik Damayanti cabang Grand Indonesia Jakarta Pusat ditemani oleh saksi Hani dan terdakwa dengan melewati jalur di depan bar.
Bahwa benar korban Mirna dibawa keluar restoran Oliver menuju klinik Damayati cabang Grand Indonesia. Saksi Devi mendatangi bar dan meminta dibawakan Vietnam Ice Coffee yang diminum oleh korban Mirna dari pantry. Lalu saksi meminta diambilkan plastik bening, kemudian membungkus Vietnam Ice Coffee tersebut dengan menggunakan plastik bening. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Januari tahun 2016 di restoran Oliver ada 10 pemesan Vietnam Ice Coffee. Kami ulangi, ada 10 pemesan Vietnam Coffee Hot maupun Vietnam Ice Coffee. Namun hanya meminum Vietnam Ice Coffee pesanan terdakwa saja yang rasa, aroma dan warnanya berbeda dari Vietnam Ice Coffee biasanya. Bahwa benar sampai di klinik tersebut sekira pukul 17.30 WIB, Dr. Andri Yosua selaku dokter umum pada klinik Damayanti melihat kondisi korban Mirna seperti orang pingsan, badan agak kaku namun masih hidup. Lalu kurang lebih 5 menit kemudian datang saksi Arif untuk membawa korban Mirna ke rumah sakit Abdi Waluyo di Menteng. Bahwa benar setibanya di rumah sakit Abdi Waluyo sekira pukul 18 WIB, saksi Dr. Prima Yudo selaku dokter jaga pada rumah sakit Abdi Waluyo memeriksa kondisi korban Mirna yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, napas tidak ada, dan denyut jantung tidak ada atau dinamakan juga dead on arrival. Selanjutnya, tindakan terhadap korban dilanjutkan oleh saksi Dr. Adianto di mana sesuai prosedur tetap melakukan tindakan medis kepada korban berupa bantuan napas dan resusitasi atau pompa jantung selama kurang lebih 15 menit. Namun usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya dan korban Mirna dinyatakan meninggal secara tidak wajar pada pukul 18.30 WIB sebagaimana surat Rumah Sakit Abdi Waluyo nomor 004 tanggal 11 Januari 2016 yang berisi resume medis atas nama Wayan Mirna Salihin. Bahwa 3 syarat yang terdapat dalam dolus premeditatus telah tergambar dalam uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yakni pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan antara alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli surat dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum nomor 11, 12, 13, 14, 15, 17 dan 18 yang menunjukkan perbuatan terdakwa yang telah memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksana kehendak. Bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli surat dan keterangan terdakwa dapat diperoleh fakta hukum nomor 11 sampai dengan 45. Fakta hukum jangka waktu terdakwa untuk mewujudkan rencananya dengan berusaha menjalin komunikasi dengan korban Mirna melalui WA pada tanggal 5 Desember 2015 saat terdakwa dalam perjalanan dari Australia ke Indonesia sampai dengan waktu tanggal 6 Januari tahun 2015 jam 18 WIB ketika kondisi korban Mirna sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, nafas tidak ada dan denyut jantung tidak ada, sambil mengibas-ibaskan tangan di depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian korban Mirna menyodorkan minuman VAC tersebut kepada terdakwa untuk dicicipi, namun ditolak oleh terdakwa. Melihat kondisi tersebut, saksi Hani justru berinisiatif mencium dan mencicipi VAC yang telah dimasukkan racun natrium sianida dan dirasakan pahit, sedikit panas di lidah serta pedas, sehingga VAC tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Pada waktu yang hampir bersamaan, saksi Agus Triono melewati meja 54 dan melihat warna VAC yang diminum oleh korban Mirna agak kekuningan seperti kunyit. Kemudian saksi Agus Triono mengatakan kepada saksi Rosi tentang warna VAC tersebut yang mirip warna kuning kunyit. Lalu sekira 2 menit kemudian akibat meminum VAC yang telah dimasukkan racun natrium sianida, korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong serta kejang-kejang. Melihat kondisi korban Mirna, saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama korban Mirna dan memanggil saksi Arif Setiawan Sumarko, suami korban Mirna melalui telepon. Sementara terdakwa hanya duduk diam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh saksi Hani. Bahwa benar tidak lama kemudian beberapa karyawan restoran Olivier yakni Ileng selaku GM restoran Olivier, saksi Devi, saksi Agus Triono, saksi Rosi
dan beberapa karyawan restoran Olivier lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada korban Mirna, dan mereka melihat warna VIC yang telah dimasukkan racun sianida yang diminum korban Mirna berwarna kuning seperti kunyit, tidak seperti warna VIC pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu, di mana pada saat itu terdakwa mempertanyakan bahwa minuman VIC tersebut dicampur dengan apa. Selanjutnya sisa VIC tersebut disimpan dengan memberikannya kepada saksi Yohanes yang kemudian diserahkan kepada saksi Rangga yang berada di pantry untuk nantinya dilakukan pemeriksaan sebagaimana SOP restoran Olivier. Bahwa benar saat berusaha untuk menolong korban Mirna, para karyawan restoran Olivier kesulitan untuk mendekati korban Mirna hingga harus meminta terdakwa untuk keluar dan berdiri dari sofa meja 54 yang berbentuk setengah lingkaran tersebut. Barulah ketika meja digeser maka karyawan Olivier dapat mengeluarkan korban dari meja 54. Bahwa benar pada saat keluar dan berdiri dari sofa meja 54, terdakwa menggaruk-garuk tangan dan paha kanannya. Bahwa benar sifat racun sianida apabila tersentuh dengan kulit akan membuat permukaan kulit menjadi iritatif hingga timbul rasa gatal. Bahwa benar saksi Devi Siagian selaku head bar pergi ke pantry untuk memeriksa VIC yang diminum oleh korban Mirna dan mencicipi VIC tersebut yang dirasakan pahit, sedikit panas atau terbakar di lidah serta pedas. Kemudian saksi Devi merasa pusing dan mual. Selain itu aroma VIC juga menyengat, bukan seperti aroma VIC normal. Bahwa benar setelah mencicipi VIC di pantry, saksi Devi kembali lagi ke meja 54 dan sempat berbicara dengan terdakwa dan meminta agar terdakwa tidak diam saja dan membantu temannya yang sedang sakit, sehingga kemudian terdakwa bergerak pindah menghampiri korban Mirna dan ikut mengangkat korban Mirna ke kursi roda. Bahwa benar selain saksi Devi yang mencicipi VIC tersebut, saksi Marwan Amir selaku bar captain juga ikut mencicipi VIC tersebut di pantry dengan cara meneteskan VIC itu ke telapak tangan menggunakan sedotan dan merasakan pahit seperti terbakar atau kebas. Kemudian saksi Marwan Amir langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah beberapa kali ke sink serta kumur-kumur dengan air keran. Lalu saksi Marwan Amir membuang sedotan ke tempat sampah yang berada di pantry, di mana saksi Marwan Amir dan saksi Rangga juga ikut cium aroma VIC tersebut yang sangat menyengat, dan apabila dicium lebih lama aroma itu akan membuat sulit bernapas dan bukan seperti aroma VIC normal. Bahwa benar kemudian Ileng membawa korban Mirna menggunakan kursi roda ke klinik Damayanti cabang Grand Indonesia Jakarta Pusat ditemani oleh saksi Hani dan terdakwa dengan melewati jalur di depan bar. Bahwa benar setelah korban Mirna dibawa keluar restoran Olivier menuju ke klinik Damayanti cabang Grand Indonesia, saksi Devi mendatangi bar dan meminta dibawakan VIC yang diminum oleh korban Mirna dari pantry. Lalu saksi Devi meminta diambilkan plastik bening, kemudian membungkus VIC tersebut dengan menggunakan plastik bening. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 di restoran Olivier ada 10 pemesan Vietnam Coffee Hot maupun Vietnam Ice Coffee, namun hanya Vietnam Ice Coffee pesanan terdakwa saja yang rasa aroma dan warnanya berbeda dari VIC biasanya. Bahwa benar sesampainya di klinik tersebut sekira pukul 17.30 WIB, Dr. Andri Yosua selaku dokter umum pada klinik Damayanti melihat kondisi korban Mirna seperti orang pingsan, badan kaku namun masih hidup. Lalu kurang lebih 5 menit kemudian datang saksi Arif untuk membawa korban Mirna ke Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng Jakarta Pusat. Bahwa benar setibanya di Rumah Sakit Abdi Waluyo sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, saksi Dr. Prima Yudo selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Abdi Waluyo memeriksa kondisi Mirna yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, nafas tidak ada, dan denyut jantung tidak ada atau dinamakan juga dead on arrival. Selanjutnya tindakan terhadap korban Mirna dilanjutkan oleh saksi Dr. Adianto, di mana sesuai prosedur tetap melakukan tindakan medis kepada korban Mirna berupa bantuan nafas dan resusitasi selama kurang lebih 15 menit. Namun usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya dan korban Mirna dinyatakan meninggal secara tidak wajar pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat sebagaimana surat Rumah Sakit Abdi Waluyo nomor 004 tanggal 11 Januari 2016 yang berisi resum medis atas nama Wayan Mirna Salihin. Bahwa benar jenazah korban Mirna kemudian dipindahkan ke rumah duka Rumah Sakit Darmais Jakarta Barat, dan di sana pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah korban Mirna karena kasihan tidak mau jenazah korban Mirna diacak-acak. Lalu pada sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat jenazah korban Mirna di-embalming oleh ahli patologi forensik Jaja Surya Atmaja selaku dokter Rumah Sakit Darmais dengan cara memotong bagian paha korban Mirna dengan pisau untuk mencari pembuluh darah vena, kemudian menyemprotkan
3 liter cairan formalin ke dalam pembuluh darah vena tersebut menggunakan kompresor. Bahwa benar penolakan terhadap otopsi merupakan hal yang lumrah bukan saja di Indonesia melainkan di berbagai belahan dunia karena berbagai alasan sosiologis termasuk alasan agama dan budaya. Bahwa benar saudari Lia Amalia selaku petugas Rumah Sakit Duka di Rumah Sakit Darmais Jakarta Barat dibacakan BAP Lia Amalia angka 6 yang bertugas memandikan jenazah korban Mirna pada tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 23:30 WIB melihat ada beda fisik dari jenazah korban Mirna, yakni sekeliling bagian bibir bagian dalam terlihat warna kebiruan agak gelap dan setelah diberi lipstik warna tersebut tidak juga bisa tertutupi dan bagian dari wajahnya terlihat memerah. Bahwa benar 1 buah pipet berisi sampel cairan lambung dari tubuh korban Mirna tersebut diserahkan oleh saksi Darmawan Salihin kepada anggota Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Bahwa benar tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 1 WIB pihak keluarga setelah berdiskusi dengan pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang telah mengambil alih laporan polisi 02 dari Polsek Tanah Abang akhirnya mengizinkan pihak kepolisian untuk mengambil sampel bagian tubuh dari jenazah korban Mirna untuk kepentingan penyidikan yakni lambung, hati, empedu, dan urin. Bahwa benar korban Mirna meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum nomor polisi R007/2006 Rungkit Baik TK1 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Arif Wahyono dan Dr. Slamet Purnomo menyimpulkan pada pemeriksaan seorang perempuan berumur 25-30 tahun sudah dilakukan pengawetan atau embalming dan dirias. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan, ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan. Pada pemeriksaan histopatologi forensik, sediaan lambung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Sebab kematian orang ini menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik. Bahwa benar kemudian barang bukti berupa sisa minuman dan organ cairan tubuh korban Mirna diperiksa pada tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 10:30 WIB dengan maksud pemeriksaan untuk menentukan apakah pada barang bukti tersebut di atas terkandung zat atau bahan beracun dan atau bahan berbahaya. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti, sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086-A yang dibuat pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Nur Dayati Azhar Darlan Helmiyadi Eti Susanti dan diketahui oleh Dr. Nur Samran Subandi selaku Kabid Kim Biofor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, yakni barang bukti yang disita dari TKP 1 gelas sisa minuman Ice Vietnam Coffee berisi kurang lebih 100 ml selanjutnya disebut BB1, 1 botol sisa minuman Ice Vietnam Coffee berisi kurang lebih 200 ml selanjutnya disebut BB2, 1 botol minuman pembanding berisi kurang lebih 300 ml yang dibuat oleh pihak kafe selanjutnya disebut BB3, 1 buah pipet berisi sisa cairan kurang lebih 0,1 ml selanjutnya disebut BB4. Barang bukti yang diterima dari hasil otopsi korban, 1 buah toples berisi lambung selanjutnya disebut BB5, 1 buah toples berisi empedu dan hati selanjutnya disebut dengan BB6, 2 buah spuit berisi urin selanjutnya disebut BB7. Bahwa benar volume 1 gelas sisa minuman Ice Vietnam Coffee berisi kurang lebih 150 ml selanjutnya disebut BB1. Satu berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086-A hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sehingga volume tersebut hanyalah perkiraan atau kurang lebih saja. Bahwa benar tabel hasil pemeriksaan barang bukti berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086-A hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sesuai dengan fakta hukum nomor 61. Bahwa benar ketika senyawa natrium sianida yang terlarut dalam cairan kopi mencapai lambung korban maka akan bereaksi dengan asam lambung atau HCl. Hal ini akan mengurangi sebagian besar kandungan sianida di dalam cairan lambung. Selanjutnya proses pengambilan sampel organ tubuh korban yang baru dapat dilakukan oleh dokter forensik setelah berselang sekitar 3 hari sejak kematian korban dan juga proses embalming yang telah dilakukan terhadap jenazah korban Mirna turut mempengaruhi terurainya ion sianida atau CN negatif maupun ion tiosianat atau SCN negatif. Hal tersebut telah menjelaskan penyebab rendahnya kandungan sianida yang masih tersisa di dalam lambung korban atau BB5 Romawi yaitu sebanyak 0,2 mg per liter dan juga menjelaskan mengapa tidak ditemukannya sianida dalam hati dan jaringan empedu atau BB Romawi 6 dan serta urin BB Romawi 7.
bahwa benar BB Romawi 4 berupa 1 buah pipet berisi sisa cairan lambung kurang lebih 0,1 ml hasilnya negatif terhadap arsen, ion sianida, ion natrium, pestisida atau obat-obat dan lain-lain atau kafein dikarenakan volume sampel sisa cairan lambung sebanyak 0,1 ml tidak cukup untuk dianalisa karena volume yang terlalu sedikit dan volume sebanyak 0,1 ml tersebut hanya cukup untuk dilakukan pengukuran kadar pH-nya saja. Bahwa benar kesimpulan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086A hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Anda Nurdayati, Azhar Darlan Helmiadi, Eti Susanti dan diketahui oleh Dr. Nur Samran Subandi pada lapor forensik Badan Reserse Kriminal Polri yakni pada BB1 minuman ais Vietnam Coffee dalam gelas positif mengandung zat atau bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion sianida CN sama dengan 7.400 mg per liter setara dengan NaCN 14 gram per liter dengan pH 13. Pada BB2 minuman ais Vietnam Coffee dalam botol positif mengandung zat atau bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion sianida sebanyak 7.900 mg per liter setara dengan NaCN 15 gram per liter dengan pH 13. Pada BB5 atau lambung mengandung zat atau bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion sianida CN 0,20 mg per liter dengan pH 5,5. Menurut literatur nomor 2 nilai letal dosis natrium sianida untuk manusia adalah 2.857 mikrogram per kilogram berat badan. Pada BB1 minuman ais Vietnam Coffee dalam gelas, BB2 dan BB3, BB5, BB6 dan BB7 positif mengandung zat atau bahan aktif yaitu kafein yang secara alami merupakan senyawa aktif yang terkandung dalam kopi. Berdasarkan hasil tersebut di atas, ahli toksikologi forensik Dr. Nur Samran Subandi menyimpulkan bahwa sianida bersifat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar di mana jumlah sianida yang terkandung dalam VIC yang diminum oleh korban Mirna adalah kurang lebih 2.998 mg dan jumlah ini jauh lebih besar dari letal dosis sianida untuk manusia dengan bobot 60 kg yang hanya 171,42 mg. Atas dasar itu, Dr. Arif Wahyono dan ahli kedokteran forensik Dr. Selamat Purnomo, SPF DFM yang melakukan pemeriksaan visum et repertum terhadap korban Mirna menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban Mirna adalah karena sianida atau NaCN yang jauh lebih besar dari letal dosis sehingga menyebabkan erosi pada lambungnya sesuai fakta hukum nomor 64. Dengan demikian, unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasehat hukum dan terdakwa yang kami hormati, dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami, Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa, kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Atas meninggalnya korban, Wayan Mirna Salihin telah membuat kepedihan yang mendalam terhadap keluarga yang ditinggalkan. Kedua, perencanaan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Wayan Mirna Salihin dilakukan secara matang sehingga menunjukkan keteguhan niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Wayan Mirna Salihin. 3.
perbuatan terdakwa sangat keji karena dilakukan terhadap sahabatnya sendiri. 4. Perbuatan terdakwa tergolong tindakan sadis karena racun sianida yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban Wayan Mirna Salihin tidak langsung membunuhnya, melainkan menyiksa korban Wayan Mirna Salihin terlebih dahulu sampai akhirnya meninggal dunia. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui serta tidak menyesali sedikitpun perbuatan yang telah menghilangkan nyawa korban Wayan Mirna Salihin, serta terdakwa membangun alibi guna mengaburkan fakta dengan menyebarkan informasi menyesatkan dengan tujuan untuk menghambat proses penegakan hukum. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan 18 dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti nomor 19 sampai 29 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 30 dikembalikan pada saksi Arif Budiawan Sumarko. Barang bukti nomor 30 sampai dengan barang bukti nomor 31 sampai dengan 45 dikembalikan pada restoran Oliver melalui saksi Devi Krisnawati Siagian. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2016. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam rangka melaksanakan penegakan hukum. Jaksa Penuntut Umum. Demikian Yang Mulia.